Halo guys, kembali lagi nih. Kami akan membahas film yang berjudul All of Us Are Dead, episode 8. Pada awal mulanya, saat hendak meninggalkan sekolah, Enji teringat dengan perlakuan orang-orang yang membulinya. Ia pun memutuskan untuk membakar salah satu ruangan terlebih dahulu sebelum ia meninggalkan sekolah. Belakangan, usaha tersebut sia-sia karena api dipadamkan oleh detektor api yang ada di langit-langit ruangan. Kepada tentara, Choso mengaku ia satu-satunya murid yang selamat. Mereka percaya dan membawanya pergi dengan helikopter. Sementara itu, melihat Guinam menyerang Cheongsan dan Suhyok, kekuatan dari dalam diri Namra bangkit. Ia menggunakan untuk memukul mundur Guinam. Momen tersebut dimanfaatkan oleh yang lain untuk menuju rooftop. Sayangnya, mereka terlambat. Helikopter sudah terlanjur menjauh. Setelah membicarakan kemungkinan Namra mengalami kondisi yang sama seperti Guinam, Cheongsan dan Suhyok membantu yang lain untuk membuat tanda SOS di rooftop. Jaeil kini terjebak bersama orang Hiberis di atap TK. Tanpa ia sangka, Hyukol kembali untuk menjemputnya dengan membawa bus sekolah. Keduanya lantas melompat ke atas bus tersebut. Menjelang malam, Cheongsan mencoba untuk membuat api. Setelah mereka bersusah payah membuat api, Namra tiba-tiba datang menghampiri mereka dan menawarkan pemantik api. Semuanya bengong melihatnya. Bus yang dikendarai Hilcho tanpa sengaja menabrak Eunji yang tengah bersepeda. Saat Jaeil menghampirinya dan mengajaknya ikut dengannya, sekelompok tentara datang dan menembaki mereka. Untungnya tidak seorang pun yang terluka. Mijin kaget setelah tahu Hari ternyata tidak lolos timnas pemanahan. Padahal selama ini ia membenci Hari karena menganggapnya punya privilege untuk melalui olahraga tersebut untuk bisa lanjut kuliah tanpa harus mengikuti ujian. Sikapnya pada Hari kini berubah 180 derajat. Alih-alih menjutekinya, ia justru meminta agar Hari mau mengajarinya memanah. Cheongsan dan lain-lain duduk mengelilingi api unggun. Dengan dipimpin oleh Daesu, mereka bernyanyi bersama menghabiskan malam. Sesi bernyanyi itu kemudian berlanjut dengan sesi ngobrol dan curhat. Sementara itu, mendengar salah satu zombie yang tertimpa piano membuat keributan, Nayeon keluar dari gudang untuk menghentikannya. Ia sempat mengambil handycam sebelum terpaksa memasuk kembali ke gudang karena beberapa zombie yang datang. Melihat rekaman temannya, membuat Nayeon memutuskan untuk membawakan makanan dan minuman bagi mereka. Di pikirannya kembali bimbang ketika mendengar Cheongsan menyinggung soal Gyeongsu. Dalam kilas balik, terungkap bahwa Sunhwa ternyata digigit oleh Gyeongsu. Tahu dirinya sudah terinfeksi, Sunhwa sengaja mengurung Nayeon di sebuah ruangan agar ia selamat. Ia juga berpesan agar nantinya Nayeon bergabung kembali dengan teman-temannya dan meminta maaf kepada mereka. Tak lama setelah itu, Sunhwa pun berubah menjadi zombie. Teringat pesan Sunhwa, Nayeon menguatkan tekadnya untuk lanjut memberikan bahan makanan dan minuman bagi teman-temannya. Belum sempat ia keluar dari ruangan musik, Guinam tiba-tiba masuk. Tanpa banyak basa-basi, Guinam lantas menggigit leher Nayeon. Di hadapan teman-temannya, Cheongsan memberitahu Onjo bahwa ia menyukainya. Bahkan,
saat mereka masih kecil. Alih-alih senang, Onjo justru pergi meninggalkannya. Suhyok memberi tanda agar Cheongsan menghampiri Onjo. Di luar dugaan, Onjo rupanya kecewa karena kini satu-satunya sahabat yang tersisa, yaitu Onjo, sudah menghilang. Ketika ditanya apakah Onjo punya perasaan terhadapnya, Onjo tidak menjawabnya. Sepeninggal Cheongsan, Onjo terduduk dan menangis. Tak lama, dari tembok di belakangnya, Guina muncul sambil tersenyum. Melihatnya, Cheongsan langsung berlari ke arah Guinam. Guinam menghadangnya, lalu berusaha untuk melukai mata kiri Cheongsan untuk membalaskan dendamnya. Kematian Nayeon jelas di luar perkiraan. Ya, seharusnya sih mati ya, bukan menjadi zombie, karena sudah dimakan oleh Guinam. Sebuah tragedi di tengah-tengah musibah yang belum berakhir. Penolakan Onjo terhadap cinta Cheongsan agak aneh. Pasalnya, dialog Onjo di episode-episode awal menunjukkan seolah-olah ia berharap Cheongsan menyukainya. Namun, karena tidak ada tanda-tanda ke arah sana, ia pun memalingkan hatinya ke Suhyok. Tapi, bisa jadi perasaan Onjo terhadap Cheongsan baru berubah setelah kematian Isak. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa share, komen, dan subscribe ya.